Oke, ini salah satu trader, Pak Irfansyah trader juga ya? Iya benar Pak. Oke, baik. Nah itu di belakang kan ada candle-candle, kemudian ada salah satu broker juga di situ. Jadi ini sudah disaksikan trader-trader yang ada di Indonesia. Sudah saya live-kan. Oh, Ya, kedengaran Pak. Oh, ini Pak Irfansyah ini benar-benar trader ini. Oh, enggak Pak, masih newbie Pak. Masih newbie. Saya Pak dong, Pak, Irfansyah kabarnya dari orang kota mana? Pak. Banda Aceh Pak. Nyimak saja Pak. Oke, baik. Ini Pak Irfansyah sudah masuk di Marlam Channel. Jadi silakan sharing-sharing. Tentunya Pak Irfansyah ini benar-benar trader profesional karena di belakang sana banyak monitor ini menandakan bahwa Pak Irfansyah salah satu trader profesional. Enggak Pak, baru coba-coba. Masih newbie Pak. Ya, silakan Pak ke Pak Irfansyah ini full trader atau ada bisnis lainnya? Saya full trader Pak. Full trader. Sejak kapan Pak? Kalau ditanya kapan sih, saya mulai kenal tradernya dari Marketiva Pak. Wah, Marketiva itu berarti angkatan 2009. Ya seperti itulah Pak. Oke. Berarti kita sama-sama tua ini. Oke. Pak Irfansyah saat ini tentunya sudah banyak pengalaman dari Marketiva, kemudian pindah MetaTrader 4, dan tentunya ini pengalamannya banyak sekali. Silakan bisa di-sharing-sharing kepada teman-teman, Pak. Banyak dukanya Pak, jadi nggak ada yang perlu disaringkan Pak. Banyak dukanya. Ya, duka itu kan salah satu pengalaman yang bisa di-sharing kepada teman-teman agar teman-teman yang akan mengenal trading ini tidak mengalami seperti yang pernah kita alami. Silakan mungkin Pak di-sharing. Saya pikir biar aja mereka ngalami dulu Pak. Oh gitu. Oke. Karena kalau diajari sekarang juga. Pak Irfansyah tadi menyampaikan bahwa trader biar ngalami pahitnya pengalaman pertama atau pengalaman di awal-awal. Kenapa? Sebenarnya apa yang bisa di-sharing kepada teman-teman, Pak? Kalau menurut saya Pak, itu forex itu bisnis yang menjual mimpi Pak. Oke. Iya, jadi kalau teman-teman nggak tahu pahitnya, takutnya mimpinya ketinggian. Mimpinya ketinggian ya? Iya. Wah. Jadi dibangunkan juga nggak akan bangun-bangun. Susah jadi, kalau Pak ya. Sudah, kalau belum ya. Mimpinya belum sampai kejang-kejang, susah dibangunkan Pak ya. Iya, apapun di-sharingkan nggak tembus. Wah. Apakah ini pengalaman pribadi juga Pak Irfansyah? Benar Pak, saya pikir juga trader-trader yang lain juga pasti ngalami ya. Oke. Kalau yang muda-muda di-sharingkan yang benar, mereka juga nggak akan menerima langsung. Baik. Jadi dibiarkan aja dulu. Jadi sebenarnya kalau tentang trading ini, teman-teman yang pemula ini dibiarkan dulu, biar merasakan dulu. Kalau sudah merasakan, mereka pasti akan mencari sesuatu yang diinginkan. Kira-kira apakah seperti itu, Pak Irfansyah? Saya pikir juga seperti itu ya, walaupun ya agak kontroversial ya. Oke. Nah ini besok Pak Irfansyah ini langsung viral, Pak. Jadi besok Pak Irfansyah langsung viral ini. Nggak usah, Ekstrim, Pak. pendapatnya ekstrim, Pak. Silakan, Pak. Saya silent trader, Pak. Oke, baik. Apakah mempunyai komunitas yang bisa dimanfaatkan kepada teman-teman? Oh, kita di Aceh ada, Pak. Namanya Komunitas Trader Aceh, Banda Aceh khususnya. Banda Aceh. Bapak di Banda Acehnya? Iya, benar, Pak.
Oke, saya ada salah satu teman di Banda Aceh juga, Mas siapa lupa saya namanya. Pernah ke Solo ketemu juga. Oh iya, Mas Farul ya? Oh iya benar Mas Farul ya itu Iya. Itu pernah itu ke itu teman saya Solo. juga. Dekat juga Pak? Eh, kalau rumahnya jauh, Pak. Tapi ya Oke. sering kalau di sini kita kebiasaannya ngopi ya, sering ngopi bareng, Pak. Oke baik. Berarti waktu Mas Ges ke Aceh ketemu Pak Indra Aceh? Oh, ketemu, Pak. Ketemu. Oke, oke baik. Ini Itu Pak Irfansyah yang paling sebentar tampan lagi se-Aceh akan itu. gimana? Silakan Pak. Yang paling tampan se-Aceh dia itu. Oh, yang Pak. Sampai sekarang pun paling tafan ya Pak ya. Bukan taman tapi tafan di RTI. Oh, Benar. dan paling fenomenal di sosial media di Facebook. Malam ini saya korbannya, Pak. Iya, malam ini tentunya tidak sengaja Pak Irfansyah masuk di Marlam Channel tidak bisa menghindar kembali dan kebetulan Pak Irfansyah juga ternyata profesional trader. Pak Irfansyah, tadi kita sampai di komunitas trader Aceh, tepatnya di Banda Aceh ya. Iya, benar, Pak. Dengan adanya komunitas itu, apa yang bisa kita dapatkan atau kita bangun, Pak? Silakan. Oh, kita saring sharing ya, Pak. Ya, Yang sudah duluan terlibat di bisnis mimpi ini ya membagi cerita ke yang masih baru newbie, Pak. ya. Lanjut. Yang newbie juga mendengarkan dan biasanya juga mereka nggak akan dengarkan itu. Oke. Mereka Jadi mendengarkan iya tapi tidak melaksanakan ya Pak ya. ya susah, Pak. Oke. Jadi, Lanjut. story itu tetap berulang dia. Apakah hal-hal seperti itu dengan kondisi saat ini, dengan teknologi saat ini tidak bisa dihindari? Keberuntungan mereka itu hanya kalau sekarang kan akses internetnya lebih luas, Pak. Beda Iya. dengan zaman-zaman kita dulu ya. Ya, Mereka bisa browsing di Google, ya. bisa di YouTube, bisa di Malam Channel ya. Kalau dulu Ya. kan nggak ada yang namanya Pak Alay ya. Oke. Pak Atua Alay Pak ya. Pak Irfansyah ternyata mengikuti Marlam Channel juga ya. Terima kasih Pak. Iya Pak, iya. Oke, baik. Sebelum membahas Marlam Channel, kita lanjutkan. Nah, ini Pak Irfansyah ini saya yakin profesional trader, benar-benar profesional karena di belakang sana banyak monitor yang untuk memonitor tentunya pair-pair tertentu. Pak Irfansyah ini cenderung ke intraday, scalping atau ke semi swing atau swing. Saya scalper, Pak. Wow. Wah, ternyata generasi tua seperti kita ini ternyata senang scalper ya. Sebenarnya sih penakut sebenarnya kalau saya sih. Scalper itu penakut. Kenapa? Asal biru close, Pak. Oh, asal biru. Oke, baik. Tapi tentunya meskipun penakut mempunyai apa dasar untuk melakukan itu, Pak? Iya, saya nggak mencari pekerjaan, Pak. Saya mencari penghasilan. Baik, benar-benar. Banyak senior yang menyampaikan bahwa saya di sini kerja, bukan yang lain. Makanya mereka fokus untuk mencari duit. Apakah benar seperti itu, Pak? Saya fokusnya mencari penghasilan. Oke, apa bedanya? Kalau saya mencari pekerjaan, mungkin saya akan punya satu posisi, saya akan puting lama ya, beban pikiran. Tapi karena saya cari penghasilan asal biru, saya close dan saya TP, WD, masuk rekening, jalan-jalan. Oke. Sesederhana itu, Pak. Baik. Bagaimana pengalaman selama ini menjadi scalper, Pak? Pengalaman apa itu, Pak? Ya, senangnya bagaimana menjadi scalper, susahnya bagaimana menjadi scalper. Beban kalau saya, karena mungkin ya karakter saya, dulunya saya kerja di bank, Pak. Oke. Jadi di perusahaan saya yang lama itu biasanya cuti hari ini itu harus selesai hari ini.
Oke. Jadi nggak ada istilah bayar lembur ya. Pekerjaan hari ini itu bisa dilemburkan, besok nggak bisa. Jadi itu mungkin terpengaruh ke gaya trading saya. Hari ini ya close hari ini. Oke, ini salah satu yang bisa dipetik pada teman-teman yang ngikuti Malam Channel ya, bahwa trading hari ini, close hari ini, atau kita petik hari ini. Apakah benar seperti itu, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Berarti kondisi Bapak ketika hari ini mau clear posisi, ya itulah hasil yang harus kita terima. Apakah seperti itu? Iya, persis, Pak. Seperti itu. Baik. Dengan adanya komunitas tadi di di Aceh ya, komunitas trader Aceh. Bagaimana kita bisa melakukan scalper dengan teman-teman? Oh, ada yang beda gaya, Pak. Ada yang long term ya. Ada yang mencoba mengikuti saya, tapi ya nggak cocok kan dia. Beda-beda style, Pak. Jadi setiap style, setiap gaya, setiap karakter itu tidak bisa di-copy persis, Pak ya? Iya, setuju saya, Pak. Jadi kita ketika akan menjadi trader harus mengenali diri sendiri, apakah saya ini seorang yang senang cepat atau santai atau mungkin lebih santai lagi. Apakah seperti itu? Nah, di situ susahnya, Pak. Mereka itu harus proses meniru itu dulu ya. Meniru, mengcopy yang mana yang cocok. Setelah itu, baru mereka dapat karakternya. Mereka berarti awalnya meniru orang lain dulu, kemudian ya, baru menemukan karakter. Benar, Pak. Mana yang cocok, itu. Berarti dalam kondisi ini, kalau kita bisa cara seperti itu, berarti kita bisa melakukan edukasi dengan orang lain atau kita bisa mengcopy dari berbagai sumber. Mungkin seperti itu ya, Pak. Meniru dulu. Ya. Setelah itu baru nanti disesuaikan dengan karakter masing-masing. Oke, lanjut. Ada informasi apa lagi? Saya menunggu pertanyaan saja, Pak. Oke, baik. Oke. Jadi, apakah Bapak Irfansyah ini tidak mempunyai hobi mengajar? Enggak, Pak, enggak. Oke, baik. Biasanya kalau tidak mempunyai hobi mengajar, maka tidak akan bisa menyampaikan apabila tidak ada input. Iya, benar. Karena saya pernah ngalami, Pak. Makanya saya sampai sekarang tidak memposisikan menjadi mentor. Meskipun peluangnya ada, tapi karena saya tidak hobi mengajar. Jadi, oke, kita paham lah. Oke, baik. Scalper ini tentunya sangat melelahkan. Ketika kita trading harus memonitor chart terus-menerus. Apakah cara seperti ini dilakukan Pak Irfansyah? Benar, Pak, benar. Saya full di depan chat. Makanya terkadang kalau ada teman-teman di Facebook itu, saya juga bingung ya. Mereka menertawakan trader yang di depan chat gitu ya. Saya pikir ya, saya dulu bekerja di bank itu dari jam 7:30 sampai dengan jam 8 malam itu belum selesai di dalam kantor ya. Ya. Jadi apa bedanya dengan sekarang? Oke, jadi dalam artian ketika kita menjadi trader itu ya otomatis duduk di depan PC ya chat memonitor, seperti itu pendapat Pak Irfansyah. Ya seperti itu, Pak, minimal ya. Karena chat itu sumber penghasilan saya. Baik, benar. Oke, baik. Tanpa chat tentunya kita tidak akan mendapatkan dolar, Pak ya. Iya, chat dan mata saya harus terjaga. Oke, baik. Berarti salah satu indikator adalah mata. Benar, Pak, setuju. Baik, oke. Nah, kemudian saya senang dengan istilah ketika kita menjadi trader, kita fokus di depan chart. Nah, bagi teman-teman yang tentunya di Facebook kan banyak sekali yang memamerkan profit dan lain-lain.
Bagaimana pendapat Pak Irfansyah tentang hal ini? Profit saya kecil, Pak, nggak besar. Ya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan yang lagi viral ya. Saya cukup makan. Pak Irfansyah dalam kategori harian, mingguan, atau bulanan mempunyai target atau ngalir saja? Mengalir saja, Pak. Yang saya kejar itu rebate, Pak. Oke, baik. Karena saya scalper. Oke, baik. Paham. Tentu kita trading selain profit kecil-kecil mendapatkan rebate yang stabil juga ya, karena lotnya tentunya banyak dalam hal scalper. Iya, insya Allah, Pak. Baik, sepertinya nanti Pak Irfansyah juga bisa sharing-sharing kepada teman-temannya di Banda Aceh yang belum mengenal Pak Irfansyah. Tentunya sangat banyak sekali sana di trader-trader yang ada di Aceh sana. Semoga nggak dikenal, Pak. Oke. Ya inilah biasanya malah kalau orang pengen masuk malam channel itu pengen viral, Pak, pengen terkenal. Tapi Pak Irfansyah malah tidak pengen terkenal. Kenapa seperti itu? Saya kena jebakan malam ini sebenarnya. Oke. Tidak mengira kalau Pak Irfansyah mau masuk live itu ya? Ya, saya pinginnya cuma nyimak aja ya. Dan ternyata masuk jebakan gitu. Iya. Dan sekarang tidak bisa mengelak lagi Pak Irfansyah, karena trader Indonesia saat ini sudah mengenal Pak Irfansyah melalui Malam Channel. Dan menurut sharing-sharing yang di awal tadi, Pak Irfansyah ini benar-benar seorang trader. Jadi kemungkinan besar ke depannya inilah yang dicari teman-teman trader di Aceh sana, terutama di Aceh ya, karena yang dekat. Dan tentunya nanti akan mencari Facebooknya Pak Irfansyah. Jadi pasti Pak Irfansyah punya Facebook, karena mendapat informasi ini pasti juga dari Facebook saya. Nanti saya ganti namanya, Pak. Oke. Dulu waktu Pak Mikael belum masuk Facebook juga begitu masuk Malam Channel, teman-teman trader Aceh jadi tahu semua Pak ternyata Pak Mikael Piai Aceh juga gitu loh, Pak. Iya. Baik, oke. Ini akan semakin asik buat sobat trader semuanya. Saya akan ke grup RTI sebentar. Saya nanti akan kembali lagi bersama Pak Irfansyah. Nah, ini sebenarnya trader yang kita cari. Kalau tidak dijebak-jebak seperti ini, trader-trader yang seperti ini tidak akan muncul. Karena trader yang silent, trader yang benar-benar di depan chat itu mikirnya begini, ngapain saya Facebookan, ngapain saya alay di Facebook, mendingan cari duit di depan chat. Biasanya akan mempunyai prinsip seperti itu. Nah, tapi malam ini Pak Irfansyah kejebak dengan Malam Channel dan akan viral di kedepannya. Oke, saya kembali ke grup RTI dulu. Nah, coba trader semuanya bisa memanfaatkan grup RTI ini. Tentunya ini grup forex terbesar di Indonesia. Silakan manfaatkan. Silakan manfaatkan. Grup ini grup forex terbesar di Indonesia. Ini banyak sekali program yang diadakan oleh grup ini. Ada dari sponsor-sponsor yang masuk. Jadi silakan manfaatkan. Di antaranya adalah mulai malam ini dan berlaku sampai bulan Juli ini. Setiap malam minggu akan ada namanya Malam Minggu Istimewa. Curhat yuk. Nah, di sini diinformasikan bahwa berlaku jam 6 sore sampai jam 24 malam. Nah, silakan teman-teman bisa curhat di komentar, di kolom komentar. Nah, di sini ada syaratnya, di attack sponsornya. Oke. Di sini sobat trader semuanya bisa curhat-curhat, sampaikan aja, nanti akan dinilai, akan di-sharing kepada panitia tentunya. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Silakan manfaatkan, tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Malam Channel mengabarkan, tentunya Anda memviralkan. Saya akan kembali bersama Pak Irfansyah. Pak Irfansyah, seorang trader silent, seorang trader di depan chat.
Indikator apa yang utama Bapak gunakan? Saya multi time frame, Pak. Oke, baik. Jadi makanya saya butuh banyak monitor. Ya, oke. Oke, multi time frame. Multi time frame itu berarti time frame dari M1 sampai yang terbesar semua dipakai. Satu monitor besar saya bagi 4, satu pair, 4 time frame. Daily, 1 per 4 TF. Ya, satu layar. Satu layar. Berarti Ya. kalau Bapak butuh 5 per berarti 5 layar. Iya, saya punya 12 layar, Pak. Wah, luar biasa. Kalau Bapak kameranya bisa dipindah-pindah, mungkin bisa ditampilkan layarnya Bapak ini. Jangan sampai nanti Bapak sudah masuk Malam Channel menyampaikan 12 layar, yang ada cuma 3 layar. Jadi kita harus menyampaikan bukti layar tersebut. Silakan Pak Irfansyah. Sebenarnya sih saya nggak mau buktikan apapun, nggak ada guna buat saya, Pak. Iya, memang kalau silent trader tidak perlu bukti, tapi Bapak sekarang bukan silent trader lagi. Bapak sudah trader yang masuk di Malam Channel. Jadi sebelum Bapak harus membuktikan, sebelum Mas ngomong doang gitu, sebelum Bapak dikatakan seperti itu, Bapak sampaikan dulu. Silakan, Pak. Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa dibilang ngomong doang. Oke. Saya ini Pak, nggak pandai. Gimana caranya ya? Ini udah apa belum, Pak? Oke, baik. Oke, sudah kelihatan di sana. Luar biasa. Saya pakai mini PC. Oke, baik. Oke, cukup, Pak. Sudah cukup. Cukup ya? Ya udah cukup, sudah cukup. Terima kasih Pak Irfansyah. Oke. Bapak tadi menyampaikan bahwa indikator adalah yang pertama adalah multi time frame. Kenapa Bapak perlu multi time frame? Saya juga nggak ngerti ya sebutan istilah-istilah strategi itu, Pak ya. Ya. Yang saya percaya itu saya mencari profit itu di harga. Jadi ya saya harus tahu price action itu kemana. Jadi kalau harga itu saya percaya bergerak dari angka yang terkecil. Oke, jadi Bapak percaya bahwa harga itu dari TF kecil akan membentuk TF besar? TF besar, benar Pak. Baik. Jadi dalam hal ini menjadi scalper, tentu Bapak mau lebih memperhatikan, saya ulang ya, dalam hal ini Bapak sebagai apa istilahnya scalper, tentu lebih memperhatikan TF kecil dibandingkan TF besar. Bagaimana pendapat Pak? Benar Pak, karena saya menghargai candle itu ya, dimanapun dia berada. Jadi terkadang orang kan dia lebih menghargai candle TF besar ya, katakanlah TF daily. Ya. Oh, candle bullish di daily itu lebih kuat dari candle bullish di TF M1. Kalau saya nggak seperti itu, dimanapun candle itu ada, dia akan menunjukkan supply demand. Jadi hargai candle itu di TF berapapun. Oke. Oke, setuju Pak. Jadi kebetulan saya saat ini karena menggunakan strategi seperti itu, jadi lebih menggunakan TF kecil karena tentunya TF kecil ini akan membentuk TF besar. Oke, kemudian selain TF multi TF, apa yang Bapak gunakan? Ya itu Pak, lain nggak ada. Tidak ada ya? Oke, baik. Oh iya, mungkin untuk teman-teman ya. Kalau saya bagi currency itu ada 5 currency besar ya, major pair. Itu kan ada sub pairnya Pak. Katakanlah American dollar ya, US dollar. Itu kan ada pair pasangannya nanti UJ, GU ya, AU. Nah itu saya pasangkan nanti untuk melihat power meternya.
Oke. Jadi Iya, nanti ketika ketahuan di Bapak situ. katakanlah QU kuat, UJ apa namanya Jepangnya dia lebih flat, berarti GJ-nya akan naik. Bapak kira-kira Benar, Pak. seperti itu? Iya, tapi dulu ya, saya lihat market sekarang sudah unpredictable, nggak berbeda. Mungkin kalau trader yang sudah senior dia akan tahu ya bagaimana rasanya trading tak di bawah tahun 2010 dengan Ya. trading di atas ya. Itu agak berbeda marketnya. Kalau market sekarang, kalau price itu kalau sudah bergerak naik, maka dia akan naik terus. Ya. Nobody knows. Makanya kalau dulu ya kita percaya resisten itu sangat kuat, apalagi resisten weekly, Ya. resisten daily, ya support Ya, benar. daily, support. Itu sangat, kalau dulu kita percaya sekali. Kalau sekarang saya pikir kalau harga sedang kuat, dia akan robek-robek itu. Dia nggak, kalau kita pakai Bollinger Band, upper band, lower band jadi sebagai patokan. Kalau sekarang nggak bisa lagi, Pak. Jadi biarkan harga itu bergerak, kita follow aja. Baik. Oke. Nah, untuk menjadi scalper ini, Pak Irwansyah, apakah memprediksi pair ini naik, maka Pak Irwansyah akan hanya B saja atau tetap buy sell? Oh, buy saja, Pak. Kalau memang lagi naik, saya buy saja. Oke. Jadi Karena saya Bapak percaya- akan melakukan B ketika ada potensi untuk B, tidak akan melakukan kebalikannya. Oh iya, sekarang saya percaya saya punya keterbatasan, Pak. Di otak saya itu kalau buy ya, saya akan fokus ke buy. Jadi kalau saya bagi buy sell mungkin di luar kemampuan saya itu, karena saya bukan robot ya. Baik, ya oke. Ini luar biasa, benar-benar silent trader. Oke, apakah Bapak juga mempunyai bisnis selain menjadi trader? Saya pensiunan, Pak. Oke. Pensiun muda dari bank. Lanjut jadi trader. Ya benar. Saya resign karena saya yakin jadi full trader. Dengan menjadi full time trader, apakah Bapak merasa bersalah atau merasa lebih bangga? Kalau dulu ada, kalau ditanya sekarang saya dapat apa ya? Saya dapat persepsi yang baru. Saya dapat atmosfer kehidupan yang baru, di mana kalau dulu saya mencari pekerjaan. Ternyata kehidupan kita ini bukan untuk mencari pekerjaan. Kehidupan kita profesional itu dikatakan itu mencari penghasilan. Jadi kalau pekerjaan yang nggak cocok dia buang. Oke, berarti saya artikan saat ini Bapak tentunya mendapatkan penghasilan. Ya, tanpa pekerjaan. Wah, maksudnya tanpa identitas pekerjaan. Iya, benar, Pak. Menjadi Jadi trader saya- kalau ditanya tetangga, kerjanya apa Pak Irwansyah? Tentunya susah sekali akan menjawab. Susah, Pak, susah. Mereka menduga saya buka warnet. Oh, oke. Ya berarti gampangnya Bapak menjawabnya, saya buka warnet tapi saya jalankan sendiri. Baik. Selain Bapak trading sendiri di rumah, apakah ada teman-teman trader Aceh yang sering silaturahmi ke tempat Pak Irwansyah? Sering kita sering nongkrong di depan, Pak, di depan rumah ya. Ya. Tapi kalau untuk trader saya sifatnya individualis. Saya nggak bisa teamwork ya. Jadi ya saya katakan sama mereka ya, kalau trading ya kita sendiri-sendiri dah. Oke, baik. Berarti ketika ada teman yang silaturahmi mau ngobrol-ngobrol, Bapak sifatnya bukan trading bareng, tapi membahas pengalaman-pengalaman. Iya, kita diskusi. Kalau mengenai posisi kita diskusi, Pak. Tapi saya nggak mau menyatakan bahwa kalau saya buy mereka sell itu salah. Karena kalau saya di forex itu nggak ada benar salah. Dua-duanya benar, hanya jalannya berputar-putar ya. Iya, baik. Oke, baik. Oke. Nah, ketika Bapak memutuskan saya akan menjalani trading, berarti Bapak tidak boleh diganggu oleh orang lain. Benar sekali, Pak. Baik, oke. Jam berapa Bapak full menjadi trader?
Oh, saya aktifnya market euro sampai dengan jam 3 pagi. Kalau dulu di 2010 itu biasanya ya, kalau yang saya tahu itu biasa jam 2 pagi atau di atas Ya. jam 1. Itu setelah Amerika istirahat ya, break lunch mereka tuh biasanya aktivitas volatility market itu kan kurang Pak. Tapi sekarang malah saya melihat di situ banyak kesempatan. Oke, jadi berubah Jadi secara berubah ini ya, berubah ya Pak ya? berubah. Ada perubahan di cara kita trading mungkin 2010, 2020, di atas 2018 gitu ya Pak. Marketnya seperti ya namanya perubahan ya. Ya, perubahan zaman dan teknologi tentunya Pak ya. Ya, Baik, oke. Tentunya dalam menjalani aktivitas menjadi scalper ini perlu pasar tersendiri. Bapak seneng pasar rame atau pasar sepi? saya suka pasar yang trending. Berarti pasar trending itu terjadi antara sore sampai jam 11 malam. Nggak tentu Pak, kalau karena saya kan 15 pair ya. Kalau semua itu 15 pair, saya yakin bahwa sehari itu pasti ada 1 atau 2 pair yang trending ya. Karena saya kan bergerak dari time frame kecil. Ya. Jadi fungsinya Bapak mempunyai monitor sampai berapa? 12 Pak ya? 13 Pak. 13 plus satu monitor utama ya. Iya, semuanya sih utama. Oke. Oke, jadi semuanya ini fungsi Pak, ya bukan untuk gaya-gayaan ya. Oh enggak, tapi pada saat saya fokus, ini kan Sabtu Minggu ya, biasanya hidup semua. Ya. Saya update. Oke. Fungsinya untuk apa Pak? Kan, itu saya punya 6 mini PC Pak. 6 mini PC outputnya 2 layar. Oke. Jadi kan 12 ya. Ya. Satu saya pakai PC yang untuk ngeluarin satu extended layar. Oke. Jadi satu mini PC itu saya buka 15 aplikasi MetaTrader. Oke. Nah, Bapak akan mempunyai 6 PC plus 1 PC utama, atau bukan utama ya, karena Bapak merasa semuanya utama. 6 PC plus 1 PC. Apakah setiap PC itu dieksekusi untuk trading atau Bapak tetap utamanya di satu PC tersebut? Oh ya, kalau maksud Bapak tadi main PC itu untuk eksekusi, benar. Satu main PC untuk eksekusi. Oke. Jadi 6 PC ini untuk menampilkan 12 layar, satu PC untuk utama. Eksekusi, benar. Eksekusi, baik. Oke. Sobat trader semuanya, tentu ini sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Ini benar-benar full time trader dan benar-benar menguasai apa yang dijalankan. Pekerjaan atau mencari penghasilan yang benar-benar yang kita butuhkan. Ini salah satu contoh real yang bisa sobat trader semuanya tiru, bahwa trading atau bisnis trading ini benar-benar bisa menghasilkan apabila kita memahami. Oke, saya kembali ke Pak Irfansyah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfansyah tentunya karena kejebak bisa masuk Malam Channel. Saya nggak maafkan ini Pak. Oke. Jadi sampai Lebaran. Oh, pakai lebaran tahun depan ya. Oke, jadi kedepannya ini tentunya Pak Irfansyah akan dimintai pendapat teman-teman. Ya mungkin selama ini sudah di sharing-sharing, tapi sebagian besar yang belum mengenal Pak Irfansyah tentunya dengan adanya sharing malam ini akan lebih tahu lagi karakter Pak Irfansyah menjadi trader seperti apa, kemudian sharing-sharing tadi juga menjadi scalper itu seperti apa. Kenapa Pak Irfansyah memutuskan menjadi scalper? Nggak tahu ya, kembali ke jawaban tadi, mungkin penakut Pak. Dimakan usia atau ya faktor usia Pak. Jadi ya udah itu ya saya
Kalau dulu kan saya salary tiap tanggal 25 ya, gajian Oke. tanggal 25. Pasti ya, dulu ya. Dulu kan pasti ya. Ya. Jadi sekarang akun saya kan masih kecil. Oke. Jadi ya, Oke, biar tidak banyak pembulian, Bapak ngaku aja akunnya kecil. Daripada nanti Bapak ngaku akunnya Benar. 1 M, nanti malah menjadi lebih bermasalah lagi. benar. Tapi saya di broker saya dikasih ini loh Pak. Di broker saya itu dikasih baju yang ada label platinum itu yo. Oke. Oke. Ya, pasti kalau senior trader sudah paham. Kalau namanya sudah platinum tentunya tidak diragukan lagi yang akunnya di sana. Tapi lebih baik karena sudah masuk Marlam Channel, Bapak ngaku aja akunnya masih kecil. Daripada nanti diburu-buru. Iya, kan tanggung jawab ya Pak Marlam. Oke. Baik, sobat trader semuanya. Pak Irfansyah ini dari Aceh, jadi sobat trader semuanya yang di Aceh nanti bisa sharing-sharing melalui online. Karena tentunya kalau offline itu memakan waktu banyak, tapi kalau online bisa masih disambi-sambi. Benar seperti itu, Pak? Benar. Oke. Seorang trader, scalper, ini saya senang karena saya juga senangnya juga scalper. Atau saya tanya Pak Marlam nih, kenapa Pak scalper suka scalper? Kalau saya dulu Rusia ya Pak? bukan, basis saya dulu karena dulu masih jadi karyawan dan tradingnya cuma malam hari. Bagaimana malam hari itu mendapatkan duit yang sebanyak mungkin, terus paginya kita kerja. Itulah awalnya dari scalper. Makanya potensi yang dimanfaatkan seperti itu. Sip. Oke, saat ini saya live di Facebook dan di YouTube. Saya akan menyapa sobat trader semuanya. Malam ini saya live. Ini tentunya live yang pertama kali dengan Cicet Trader, yaitu kita bisa sharing-sharing bersama sobat trader semuanya bahwa kita tentunya bisa memilih profesi ini menjadi profesi yang kita bisa jalani. Namun memang menjadi trader tidak mudah. Jadi kita bisa belajar lebih dahulu sebelum Anda investasi dana di akun real Anda. Tentunya saat ini tempat-tempat edukasi sangat banyak sekali. Seperti komunitas, seperti grup, edukasi-edukasi juga sangat banyak, yang terjangkau juga sangat banyak. Nah, ini tentunya bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang penting ketika Anda disampaikan dari mentor atau teman senior, Anda mendengarkan dengan baik dan menjalaninya. Karena tentunya yang sudah menjalani ini sudah pernah mengalami, jadi mereka bisa menyampaikan dengan hati tulus agar sobat trader semuanya tidak mengalaminya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Irfansyah tadi, diomongi apapun kalau belum menjalani maka belum kapok. Bagaimana ceritanya kalau Pak Irfansyah bisa menyampaikan seperti itu? Apakah banyak yang masih seperti itu, Pak? Saya juga seperti itu dulu Pak. Oke. Makanya saya mentolerir kalau ada teman-teman yang masih baru ya. Ya. Seperti itu. Saya juga tolerir, wah ini kalian ini seperti saya dulu gitu loh Pak. Ya sudah, saya biarkan aja mereka jatuh dulu. Nanti tunggu saya. Oke. Jadi energi saya nggak terbuang banyak Pak. Benar. Oke, Pak Irfansyah, trader dari Banda Aceh. Sobat trader semuanya bisa nanti mengenal di Facebooknya. Beliau tentunya kalau tidak diganti namanya tentunya akan menggunakan nama asli. Ya, mudah-mudahan nanti tidak diganti. Seorang trader tentunya kalau mau jujur, sebenarnya ketika kita ketemu teman atau mau ngobrol itu sebenarnya memang kalau jujur sangat-sangat menyita waktu. Tapi namanya silaturahmi tentunya hal itu tidak bisa kita hindari, harus kita tetap jalani. Pak Irfansyah, pengalaman apa yang paling pahit dari seorang trader?
Wah, banyak Pak. Bingung ceritanya yang mana ini. Yang supaya tidak dialami, sekali lagi ya, biar tidak dialami, minimal kita bercerita biar mereka tidak mengalaminya. Kalau saya pengalaman menitipkan dana itu nggak ada Pak. Oke. Pengalaman pahit semua itu gara-gara ya manual trading ya. Dalam pengertian ya semua itu saya yang buat gitu. Jadi nggak ada yang nyalahin orang lain, nggak ada. Karena kebodohan diri sendiri ya. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan dari beberapa teman. Bapak kan seorang scalper. Tentunya di dalam trading pasti ada namanya spread. Apakah Pak Irwansyah tidak terkanda dengan spread? Nah, di situ ya mungkin kelemahan saya. Saya nggak tahu spread berapa. Yang penting saya open, ada peluang biru, saya TP Pak. Jadi saya terkadang saya main di cool. Jadi ya terkadang teman-teman nanya, Bang itu gimana spreadnya? Aduh, saya nggak tahu spread broker kasih berapa. Oke. Terkadang 50, kalau gold 50, 56 ya, 57, terkadang 32 ya. Saya nggak fokus ke situ Pak. Yang saya fokus open posisi, TP gitu. Cut loss, stop loss ya udah. Oke. Dalam menjalani scalper, apakah Bapak menggunakan stop loss dan TP juga? Enggak juga Pak. Iya juga, enggak juga gitu. Jadi ya, kadang menggunakan, kadang tidak. Iya, kalau sudah seperti gold ya. Ya. Gold 3 atau 4 hari kemarin itu sampai dengan hari ini kan posisinya di puncak Pak. Benar. Ya sudah tertinggi sekali dan saya yakin akan tinggi lagi gitu ya. Nah jadi ya saya mencari sell ya. Jadi buat saya counter trend ya. Dengan lot yang kecil ya seperti itu ya, saya averaging gitu Pak. Jadi nggak pakai stop loss. Ada waktu-waktunya saya nggak pakai stop loss dengan kekuatan level margin. Dalam hal scalper, apakah Bapak juga melakukan namanya averaging? Oh, iya. Ada kalanya apakah melakukan averaging? Iya, ada kalanya Pak averaging Pak kalau memang saya saat ini masih sharing dengan Pak Irwansyah, beliau trader dari Aceh. Nah ini ada pertanyaan yaitu, apakah indikator utama Pak dalam menjalani scalper? Apakah price action atau lainnya? Saya jawab Pak. Boleh, silakan. Oh ya, saya pakai dua indikator. Yang pertama di layar utama, yang di bawah layar kan biasanya dibilang kan oskilator ya. Ya. Yang di atas saya pakai moving EMA, exponential moving average 21 dan 8. 2 dan 8. 21 dan 8 Pak. Oh 2, berarti 8 dan 21. Oke. Ya. Umum ya? Di bawah MACD saya pakai MACD 13,5 setengah dari nilai depo. Bisa diulang Pak MACD-nya, mungkin teman-teman nanti bisa tertarik dengan strategi Pak Irwansyah ini. Tentunya strategi yang Bapak gunakan ini sudah menghasilkan. Kalau MACD-nya saya ngambil setengah dari default-nya. Setengah dari default-nya? Nilai default, ya. Oke, baik. Ada yang lain? Di main chart-nya saya pakai MA 8 dan 21. 8. Nah, terus apakah dengan trigger cross? Iya benar Pak. Baik. Saya pakai ini ya, saya pakai mungkin yang barunya itu saya modif dengan candle converter namanya. Candle converter. Oke, baik. Jadi kalau di TF5 itu saya pakai candle converter yang untuk H4. Jadi di M5 saya bisa zoom. Ya.
Baik, nanti lain waktu nanti kita bisa sharing-sharing, Bapak bisa menggunakan PC, nanti bisa kita presentasikan menggunakan MetaTrader, Pak. Jadi saat Oh, ini kita sharing secara langsung dulu aja. oke. Tentunya ini kedepannya akan dinanti-nanti trader, Pak, karena Pak Irfansyah ini Nggak usah, benar-benar Pak. seorang trader. Nggak usah mengganggu saya, Pak. Oke. Pak Irfansyah, apakah ada yang mau disampaikan lagi agar teman-teman yang mau mengenal trading ini semangat? Begini ya. Kalau saya saja, saya dulu ya, bulan penghasilan saya dua digit, Pak. Jadi saya off ya. Oke. Saya tinggalkan karena saya nggak punya waktu keluarga. Ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Saya juga berharap dan saya juga punya mimpi di forex ini gitu. Dan saya yakin Yakin berhasil ya, Pak ya? ini. Insya Allah, Pak. Baik. Jadi Ini Bapak loh, Pak, sudah kalau- membuktikan selama ini bahwa trading itu bisa menghasilkan ya? Iya, Pak, insya Allah, Pak. Begini loh, Pak. Maksud saya kalau kita ilustrasikan ya, Ya. kita ini kan nggak bisa memilih dengan siapa kita lahir. Oh, Ya, siapa? benar-benar. Apakah anak jenderal, Ya. apakah anak profesor, apakah anak petani miskin ya. Kita kan nggak bisa milih. Tapi kalau bisnis kita bisa milih. Hai, benar. Kalau kita katakan bahwa sukses mana lebih peluang sukses itu lebih banyak mana anak jenderal dengan anak yang yang punya fasilitas ya. Tetap Pak Irfansyah, sekali lagi terima kasih sudah terjumpa di Malam Channel. ya. Terima kasih, Pak. Nanti kedepannya Semoga kita nggak akan sharing-sharing kembali. Saya akan cari kontak Pak Irfansyah melalui Mas Farul. Salam buat teman-teman yang ada di Aceh, Pak. Oh, Pak ya, Irfansyah. selamat kembali, Pak. Sukses buat Pak Marlam, Pak. Amin. Sukses juga buat Pak Irfansyah dan terima kasih sudah sharing di Malam Channel. Iya, Pak. Maaf kalau saya komunikasinya kurang bagus. Ya, nanti lain kali kita perbaiki karena ini tentunya tidak ada persiapan sama sekali, Pak ya. Iya, saya juga nggak punya bakat buat guru, Pak. Jadi Oke, baik, baik.